Iya, selamat pagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Nah, Losa mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kami akan memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Tuhan berkati semuanya, kami mau memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, biarlah ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami mau belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, amin. Oke anak-anak sekalian, Losa ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita katakan, hari ini harinya Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ini kita sudah memasuki tahun yang baru 2021. Biarlah harapan baru, semangat baru ada dalam diri kita semua. Oke anak-anak sekalian, kita harus ingat di tahun yang baru kita harus memiliki semangat yang lebih baik lagi, semangat baru yang lebih hebat lagi. Nah, kita mau terus memuji nama Tuhan, kita mau katakan hatiku penuh dengan nyanyian ya Tuhan, hatiku penuh dengan semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Aku adalah anak raja dan di mana-mana hatiku senang. Yuk kita puji nama Tuhan bersama-sama. Semangat ya. Hatiku penuh nyanyian. Yuk.
akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan dengan bagus ya. Nah, kita akan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Mari dengan segera berdoa, kita akan lakukan pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom bagi kita semuanya. Nah, hari ini masih tanggal 10 di tahun yang baru ini. Kita semua mengucapkan Happy New Year untuk kita semuanya. Nah, langsung juga hari ini mau menceritakan satu tema. Ayo semangat di tahun 2021 ini. Ada semangat nggak? Nah, coba kita buka firman Tuhan. Saya langsung akan bacakan kepada kita semuanya. Langsung ngambil dari kitab Amsal. Nah, kitab Amsal ini mengajarkan pengajaran tentang hikmat dan pengetahuan. Jadi langsung suka sekali dengan Amsal ini. Nah, saya mau bagikan untuk kita semuanya ya. Langsung ambil dari Amsal 18. Amsal 18 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi semangat itu sangat penting sekali karena dia bisa menanggung setiap penderitaan. Kemudian selanjutnya dikatakan, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang bisa memulihkan kalau kita tidak punya semangat? Siapa ya? Nah, itu jadi pertanyaan bagi kita. Kemudian Amsal 17 ayat 22 dikatakan juga demikian. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa artinya lause itu? Ketika tidak punya semangat, tulang itu menjadi kering. Coba bayangkan, tubuh kita punya tulang di dalamnya kan? Nah, di dalam tulang itu kalau sudah kering, berarti tubuh kita sudah mati. Kalau sudah mati berarti tidak berdaya, tidak bisa melakukan ini dan itu lagi, tidak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu semangat itu seperti tulang gitu ya, harus kokoh, harus kuat dan harus semangat supaya kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Nah, dikatakan tadi firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan semangat yang patah itu bisa mengeringkan tulang. Jadi menjadi pertanyaan, jikalau semangat itu patah, siapa yang bisa memulihkannya kembali? Nah, langsung teringat satu cerita dari Jepang. Lagunya demikian. Ayo, film apa itu dari Jepang? Iya, Doraemon. Nah, tapi langsung tidak menceritakan tentang Doraemon, tapi langsung mau melihat dari sisi Nobita. Sesungguhnya film ini yang menjadi pelaku utamanya adalah Nobita. Nah, Nobita, tahu ya Nobita ya, yang pakai kacamata, yang selalu pakai baju kuning kerah, celana warna biru tua, ya kan? Nah, Nobita ini diceritakan dia adalah seorang anak SD sekitar kelas 4 SD begitu ya. Nah, kemudian Nobita ini mempunyai satu hal yang buruk dalam dirinya. Dia selalu menunjukkan malas.
ya. Dia selalu menunjukkan sifat malasnya. Kemudian Nobita juga ini sering telat ke sekolah. Nah, kemudian kalau dia buat PR, dia selalu larut malam ya, terlalu malam baru buat, sehingga selalu ditegur oleh Doraemon. Hei Nobita, cepat kerjakan PR-mu. Nanti Nobita menjawab, iya bentar, saya masih pingin main. Nanti mamanya dari bawah dapur cerita, Nobita, cepat kerjakan PR-mu. Iya bentar ma, bentar. Nah, itu menunjukkan orang-orang yang malas gitu. Kemudian Nobita mempunyai satu sifat lagi, suka tidur ya, dia. Nah, kemudian dia diceritakan anak yang kurang punya bakat. Anak yang kurang punya bakat. Kemudian selalu ketika ujian mendapatkan nilai yang jelek. Kemudian dia mudah ditaklukkan. Nah, dia selalu ditaklukkan oleh siapa? Dua temannya. Siapa itu? Giant sama siapa? Ada satu lagi yang rambutnya agak gitu ya. Nah, kemudian yang Giant yang gemuk ya. Nah, selalu menaklukkan si Nobita ini. Nah, kemudian Nobita ini selalu lamban di dalam bertindak, selalu ketinggalan. Orang sudah berbuat, dia baru mau melakukannya. Kemudian dia ada seorang yang pemalu. Nah, selalu di kehidupannya selalu diwarnai dengan tidak semangat ya, selalu menunjukkan dia seorang yang tidak punya semangat hidup. Nah, sehingga di dalam cerita Doraemon ini banyak kisah-kisah penderitaan dari si Nobita. Nah, Nobita sering diejek oleh teman-temannya, ya, selalu dimarahin, baik di rumah oleh mamanya, baik di sekolah oleh guru-gurunya. Kemudian juga seolah-olah dia tidak punya masa depan, ya, masa depannya suram, gitu ya. Nah, kemudian datanglah satu robot dari abad yang ke-21 itu masuk ke kehidupan si Nobita untuk membantu si Nobita. Siapa namanya? Iya, Doraemon. Nah, Doraemon ini masuk membantu kehidupan si Nobita. Nah, sehingga banyak kehidupan dari Nobita ini terbantu dan terselesaikan setiap permasalahan hidupnya. Nah, kita ingat si Doraemon punya apa aja dia? Ada itu yang putar-putar apa? Baling-baling bambu. Kemudian Doraemon punya apa? Pintu ajaib yang bisa kemana saja. Kalau dikatakan saya mau ke sekolah, buka pintunya langsung sampai ke sekolah. Kemudian dia punya senter ya, serot, jadi kecil kita, ya kan? Senter pengecil tubuh. Kemudian yang paling ajaib dia ada punya kantong ajaib. Di dalam kantongnya berisi apapun ada, apapun bisa dikeluarkan dari kantong itu dan bisa membantu siapapun yang membutuhkan, terutama membantu si Nobita. Karena Nobita mempunyai kehidupan yang tidak punya semangat hidup, selalu diejek, selalu dimarahin, selalu seolah tidak punya masa depan yang suram gitu ya, mempunyai masa depan yang suram gitu. Nah, kisah ini menceritakan bahwasanya kehidupan Nobita ini banyak dibantu oleh si Doraemon, sehingga membuat kehidupan Nobita lebih ceria, lebih berbahagia, nah lebih berwarna, membuat Nobita itu lebih baik kehidupannya di masa depan. Kartun Doraemon pertama kali ditulis dan diilustrasikan oleh Fujiko F. Fujio, merupakan serial komik Jepang yang bercerita tentang persahabatan manusia dengan seekor robot kucing bernama Doraemon. Serial Doraemon pertama kali diterbitkan pada bulan Desember 1969. Misi Doraemon adalah menolong Nobita yang merupakan kakek buyut dari Sewashi yang memiliki Doraemon. Nobita adalah seorang anak yang selalu mengalami nasib sial, tidak punya kemampuan apa-apa, bodoh dalam pelajaran sekolah, dan tidak bisa berolahraga. Nobita hanya berbakat dalam bermain karet dan tidur. Inilah alasan mengapa ia gagal menjalani kehidupannya, dan Doraemon dikirim dari masa depan untuk mengubah nasibnya menjadi seorang pria yang sukses. Kartun Doraemon ternyata bukan hanya menyajikan sisi hiburan saja, namun ada pesan moral yang dapat dipelajari untuk kehidupan sehari-hari, mulai dalam menyikapi masalah dan mencapai kesuksesan.
Apa saja itu? Berikut 7 hal yang dapat dipelajari dari kartun Doraemon. Arti suatu persahabatan. Persahabatan Doraemon yang merupakan robot dari abad ke-21 dan Nobita yang selalu dijaga baik dalam keadaan susah maupun senang. Doraemon selalu menjadi orang pertama yang akan membantu Nobita, menasihati bahkan memarahi Nobita jika berbuat salah, memotivasi Nobita untuk sukses dan memberikan solusi masalah bagi sahabatnya. Karena itulah kedekatan persahabatan mereka adalah hal yang positif dan dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal budaya Jepang. Doraemon berasal dari negara Jepang. Penyajian film Jepang selalu menunjukkan negara asal film kartun ini. Kita dapat mengenal dan belajar sebagian besar mengenai budaya Jepang melalui film kartun Doraemon. Hal yang dipelajari seperti bentuk rumah khas Jepang, sopan santun orang Jepang dalam memberi salam, pakaian adat khas Jepang, sumpit sebagai alat makan, makanan khas Jepang salah satunya kue dorayaki yang menjadi kesukaan Doraemon, dan budaya-budaya menarik lainnya. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Nobita adalah anak yang dikenal malas dan tidak berprestasi di sekolah. Karena itu, dia sering diejek oleh teman-temannya. Ketika Doraemon memasuki kehidupan Nobita, mengajarkan bagaimana menggunakan gadget magisnya, membuat Nobita menjadi lebih malas dari sebelumnya. Tapi ini tidak berlangsung lama, karena pada akhirnya Nobita mengetahui bahwa tidak ada cara mudah untuk sukses. Semuanya diawali dengan disiplin diri. Tidak mudah menyerah. Di kehidupan Nobita selalu diceritakan sosok yang memiliki banyak kekurangan, sering patah semangat dan selalu mengadu ke sahabatnya Doraemon untuk memberikan jalan pintas menyelesaikan masalah. Nobita pun juga sering merasa kehidupan teman-temannya jauh lebih beruntung daripada dirinya. Meskipun Doraemon adalah sahabat bagi Nobita, tapi Doraemon tidak selalu menuruti kemauan Nobita. Dari sini Nobita akan berusaha dengan usaha diri sendiri, tidak pantang menyerah dan penuh percaya diri untuk menunjukkan bahwa Nobita mampu. Sama halnya di kehidupan nyata, terkadang jika menghadapi masalah, kita selalu berpikir untuk mengambil jalan pintas sebagai solusi terbaik, dan ada saja pikiran merasa kehidupan teman kita lebih baik dan beruntung daripada kita. Jika kita melihat dari sisi positif, hal ini bisa jadi pemacu untuk meraih kesuksesan, melampiaskannya dengan cara menunjukkan prestasi ke orang-orang yang telah memandang sebelah mata dengan penuh percaya diri, yakin bisa, tidak cepat menyerah, dan berusaha seoptimalnya. Selalu bermimpi untuk hal besar. Doraemon digambarkan sebagai sosok yang memiliki kantong ajaib yang fungsinya cenderung tidak masuk akal, tapi hal ini berfungsi untuk menciptakan imajinasi bagi penontonnya. Pencipta Doraemon, Fujiko F. Fujio, pernah menyatakan bahwa ceritanya dimaksudkan untuk memperluas imajinasi anak. Banyak petualangan Doraemon didasarkan pada mimpi dan imajinasi yang akan menginspirasi anak-anak untuk bermimpi besar. Mempertahankan cinta sejati. Dalam film Doraemon, Shizuka adalah sosok perempuan yang menjadi primadona karena memiliki wajah yang cantik, pintar, dan berakhlak yang baik. Nobita sadar akan kekurangan dan kelebihan lawannya dalam mengejar cinta Shizuka. Namun Nobita tidak patah semangat, tetap melakukan segala cara yang terbaik untuk mendapatkan hati Shizuka hingga memilikinya. Dalam kehidupan nyata pun dapat terjadi seperti kisah kehidupan percintaan Nobita. Kita pesimis akan hubungan cinta dengan pasangan, entah karena faktor kalah sama lawan yang lebih baik, perbedaan-perbedaan yang sulit untuk dipahami, atau tidak direstui oleh orang tua. Namun sosok Nobita mengajarkan untuk tetap mengejar cinta sejati itu hingga memilikinya dan mempertahankan cinta mereka hingga maut yang memisahkan. Tidak boleh semena-mena. Tindakan semena-mena sering diperankan oleh Giant dan Sunio, di mana korban mereka adalah Nobita. Hal ini banyak terjadi di kehidupan sosial untuk menunjukkan status kekuasaan di kehidupan sosial. Misalnya untuk Sunio karena merasa dari anak orang yang berada, atau Giant yang merasa memiliki fisik lebih besar sehingga memaksa teman-temannya untuk mengikuti kemauan jika tidak mau ada ganjaran dari penolakan tersebut. Sikap ini tidak baik dicontoh. Sebagai makhluk sosial dan saling membutuhkan, kita wajib saling menghargai dan toleran terhadap sesama. Sebelum menutup video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk cek video-video menarik lainnya dari Jempol Kaki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Adik-adik sekalian, ketika kita mempunyai semangat hidup itu, ya, itu energi positif itu ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa melewati segala penderitaan, segala kesusahan. Nah, kalau seandainya semangat itu hilang, gimana? Ya, semangat itu menjadi patah. Siapakah yang bisa memulihkan? Siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah itu? Nah, seperti tadi cerita si Nobita. Siapa yang memberikan dia semangat? Siapa yang bisa memulihkan segala semangat yang sudah hilang? Yaitu si Doraemon. Doraemon sering memberikan dia motivasi. Doraemon sering membantu dia supaya hidup sehingga hidupnya merasa berwarna, sehingga hidupnya menjadi berguna bagi bagi mamanya, bagi orang-orang lain di sekitarnya. Nah, kalau dirimu, adik-adik sekalian, dirimu, jikalau semangatmu di dalam hidupmu itu sudah hilang, siapa yang bisa memulihkan? Siapa? Yaitu Yesus sendiri. Kenapa Yesus? Karena Yesus adalah dasar. Yesus adalah dasar dari semangat itu dan sumber semangat itu sendiri. Nah, Yesus sebagai sumber semangat itu yang abadi, kekal, dan selamanya. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia, itu salah satu tujuannya, dia akan memberikan kita kehidupan yang baik. Dia akan memberikan semangat, dia akan memberikan energi positif kepada kita, supaya kehidupan kita menjadi berwarna, supaya kehidupan kita menjadi berguna bagi keluarga dan bagi orang di sekitar kita. Nah, kata Yesus di dalam Matius 11:28, ayo mari kepadaku semua yang berletih lesu, semua yang letih lesu, mari kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua yang punya kesusahan, yang beban berat, mari kepadaku, saya akan berikan kelegaan kepadamu. Itu jadi siapa? Yesus. Itu membuktikan Yesus adalah sumber semangat di dalam hidup kita, memberikan semangat kepada kita. Nah, jangankan semangat Tuhan berikan kepada kita, jangankan semangat Yesus bisa berikan. Yesus ketika dia di dunia, dia bisa apa? Melakukan mukjizat, mengubah air menjadi anggur di dalam perkawinan di Kana. Kemudian Yesus bisa bisa menyembuhkan, mencelitkan mata yang sudah buta. Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, sakit kusta. Bahkan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati di antara orang mati. Dia bangkitkan. Apalagi hanya memberikan semangat kecil bagi Yesus, ya. Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal yang ajaib, apalagi memberikan semangat. Jadi Yesus adalah sebagai sumber semangat itu. Yesus adalah sumber dari kekuatan semangat itu. Oleh sebab itu kita harus cari Dia, cari Yesus sebagai sumber semangat, energi semangat itu, supaya kehidupan kita lebih baik, kehidupan kita punya masa depan yang baik. Nah, mau punya semangat itu? Mau, adik-adik sekalian? Nah, bagaimana caranya? Caranya, milikilah Yesus itu, lalu jadilah sahabat Dia, seperti Nobita menjadi sahabat dengan Doraemon, sehingga dia bisa dipengaruhi kehidupannya menjadi lebih baik. Demikian juga milikilah Yesus, jadikan Dia menjadi sahabatmu. Kemudian kita semua semangat, ketika kita memuji Yesus, kita dengan semangat memuji Dia. Ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita semangat juga. Ya, kita semangat membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita harus semangat melakukan setiap ajaran, melakukan firman Tuhan. Apa artinya melakukan firman Tuhan? Yaitu melakukan setiap ajaran, melakukan setiap perintah Yesus. Ya, nah, orang yang rajin berdoa, orang yang punya semangat berdoa, adik-adik sekalian, orang tersebut akan merasakan, dia akan lebih mudah menemukan kuasa-kuasa doa itu. Ya, saya ulangi. Nah, orang yang semangat di dalam berdoa, dia akan mudah untuk menemukan kuasa-kuasa doa. Kemudian orang yang semangat itu,
dia bisa mampu tangguh gitu ya, tangguh untuk menyelesaikan setiap penderitaan kesusahan hidupnya. Dan kalau orang yang semangat, dia pasti tahan diejek oleh teman-teman ya, walaupun dikucilkan, walaupun diejek, dia akan tetap kuat, dia tetap akan tangguh karena dia punya semangat untuk hidup. Nah, kemudian orang yang semangat di dalam Yesus, dia akan sanggup menghadapi semua penderitaan, kesusahan hidup. Ya, jadi karena apa? Karena orang yang semangat itu dia sudah mengenal dasar, ya, dia sudah mengenal dasar kekuatan dan sumber semangat itu, yaitu Yesus sendiri. Nah, jadi Tuhan Yesus akan memberikan dia kekuatan. Tuhan Yesus akan memerintahkan ya, Roh Kudus gitu ya, akan menghibur dia, akan memberikan dia semangat, akan memotivasi dia ketika orang itu semangat untuk belajar, membaca, dan melakukan firman Tuhan, dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Ya, seperti di Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia ini siapa? Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi milikilah Yesus di tahun 2021 ini. Ya, jadikan Yesus sebagai sahabatmu. Selalu semangat untuk berdoa kepada Tuhan, selalu semangat untuk membaca firman Tuhan, selalu semangat melakukan firman Tuhan, selalu semangat melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan, akan memberikan kamu energi-energi positif untuk menghadapi setiap persoalan dan kesusahan hidupmu. Ya, jadi Nobita ingat, tapi Nobita itu jangan diingat seterusnya. Tapi ingatlah, Yesus adalah sahabatmu, Yesuslah adalah sumber semangat itu. Milikilah Yesus dan mintalah Roh Kudus untuk selalu menolongmu untuk menghadapi persoalan-persoalan di tahun 2021 ini, sehingga kita menjalani tahun 2021 ini dengan semangat dan energi dari Tuhan Yesus. Ya, oke, sampai di sini firman Tuhan. Sekalian, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa supaya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari Amsal, bagaimana sesungguhnya Tuhan menciptakan kami. Tuhan, kami boleh menjadi ciptaan Tuhan yang unik, dan Tuhan selalu memberkati setiap ciptaan Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar bahwasanya di dalam kehidupan kami selalu menghadapi penderitaan, kesusahan hati, dan kesukaran-kesukaran, dan kami banyak menghadapi masalah-masalah. Bapa di surga, kami saat ini kami mau belajar memiliki Yesus. Kami mau menjadikan Yesus sebagai sahabat kami, sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami, ketika kami mempunyai masalah-masalah, kami boleh mengeluh, kami boleh bercerita, kami boleh menyatakan setiap kesusahan kami kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus akan menolong kami dan setiap persoalan kami boleh terselesaikan dengan baik. Bapa di surga, ajari kami, sungguh-sungguh kami boleh memiliki Tuhan sebagai Tuhan kami, memiliki Yesus sebagai sumber semangat kami, sumber inspirasi kami, sehingga kami boleh mempunyai kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan boleh menolong kehidupan setiap anak-anak ini, sehingga mereka juga diberkati di dalam studi mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam masa depan mereka, dalam cita-cita yang mereka impikan ya Bapa. Bapa akan menyerahkan setiap kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Adik-adik sekalian, kita akan menyanyikan satu lagu. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya.
tahun yang baru kita harus mempunyai semangat yang baru juga, ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Oke, kita akan menutup sekolah minggu hari ini. Lalu saja kita semua tuh bangkit berdiri. Ya, kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ya, nanti setelah kita amin, dan ingat lagi Bapa terima kasih. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免了罪我们的人，不叫我们一切羞害，拯救我们脱离羞害。因为国度、权柄、荣耀、全是你的，直到永远。